dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, untuk kami untuk bertobat. Curahkan rahmat-Mu dan Roh Kudus-Mu, supaya kami tahu, mengerti, memahami akibat dosa, dan bagaimana kami harus bertobat. Bantu kami untuk sungguh-sungguh bertobat yang berasal daripada-Mu. Bantu kami untuk tidak melalaikan pertobatan ini dalam diri kami dan akibat-akibat yang didapatkan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel, kita diingatkan sekali lagi bahwa apa arti pertobatan dan mengapa kita harus bertobat. Sebetulnya sangat keras sekali. Kalau kita tidak bertobat, kita akan mati. Ya lagi, kalau kita tidak bertobat, kita akan mati. Kita tidak akan hidup. Kita tidak akan bahagia. Dan kalau kita dari dosa menjadi bertobat, maka kita akan hidup. Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita di masa lalu. Sebaliknya, ketika kita baik lalu berdosa, Tuhan tidak akan mengingat. Tuhan mengingat akan dosa-dosa kita kembali. Jadi saudara, sesungguhnya pertobatan itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Dan lagi sesuatu yang dahsyat. Kalau kita tidak bertobat, kita akan mati. Dan pasti mati dikatakan. Tapi kalau kita bertobat, kita akan hidup, tidak akan mati. Apakah kita sadar akan hal ini? Mungkin saya yakin kita semua tidak sadar dan tidak tahu. Kitab Nabi Yeskiel mengingatkan kita akan dampak dari pertobatan, dampak dari ketidakpertobatan. Nah, pertanyaannya, pertobatan itu apa sih sebetulnya? Pertobatan itu bukan hanya kita mengubah dari hidup kita yang tidak baik menjadi baik, atau tidak bertobat dari yang jahat menjadi yang baik. Bukan lebih daripada itu. Yaitu keterarahan kita kepada Allah. Siapakah Allah itu? Kita tidak peduli dengan Allah, kita cuek aja dengan Allah. Itu. Jadi ketidaksadaran bahwa dosa itu sungguh menghancurkan, meniadakan kita. Ya. Dan itulah yang perlu kita sadari kembali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan itu juga berarti bukan hanya sekedar menjalankan semua kegiatan-kegiatan rohani. Tidak sekedar hanya menjalankan doa-doa kita yang kita sebut dengan ex opere operato. Kita jalankan semua, baik semua. Harus menjadi ex opere operantis yang kita ketahui itu terubah dalam pikiran, perasaan, raga, budi kita. Jadi pertobatan itu mengubah pola dan perilaku diri kita. Hidup kita menjadi lebih baik, bersikap baik pada orang lain, pada siapapun, dengan menjadi pribadi yang baik, yang mau menjalankan segala sesuatu yang baik dengan ikhlas dan baik. Ya, itu. Jadi kemudian kita juga berdoa, melakukan yang doa-doa, sedekah, puasa, dan berdoa dengan ikhlas, dengan enak, dengan mau, dengan sedia. Jadi tidak ada keterpaksaan. Itulah tanda kebaikan. Ada sesuatu yang dalam diri kita untuk hanya bisa menjalankan yang baik. Untuk selalu berpikir positif. Jadi berpikir bila ada sesuatu yang negatif, kita tidak jalankan itu. Jadi itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi hidup keagamaan kita tidak cukup hanya sebagaimana adanya, bukan, lebih radikal. Kalau kita bukan hanya membunuh orang, memukul orang, tapi kata-kata kita yang kasar sekalipun, kata-kata kita yang jelek sekalipun, itu sudah merupakan dosa. Ya. Lalu
Apakah kita mendendam pada orang lain, berdamai dengan orang lain, ya, dengan siapapun juga. Mari kita, hidup kita semakin lama semakin halus, semakin lembut, semakin mendalam. Jadi tidak hanya yang di luar nampak, tetapi yang di dalam, di batin, kemurnian, kesucian. Saya kira kita semua sudah tahu tentang hal ini. Semoga ini hanya sekedar mengingatkan kita bahwa perjalanan kita adalah perjalanan menuju ke batin kita yang terdalam, hidup batin, selaras dengan Allah, murni, bersih di hadapan Tuhan. Saya kira ini perjalanan yang panjang yang harus kita jalankan, kita usahakan dalam masa tobat ini, masa prapaskah ini. Jangan hanya sekedar menjalankan gitu, tapi sungguh-sungguh murni, bersih. Berbahagialah orang yang murni hati, berbahagialah orang yang suci hatinya. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh